Swastiastu, semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, pertemuan hari ini dikarenakan materi Bahasa Indonesia kelas 12 sudah selesai dan waktu juga terus berjalan. Dan waktunya hari ini kita fokus membahas mengenai kisi-kisi soal ujian akhir satuan pendidikan. Ujian akhir satuan pendidikan atau UASP ini adalah pengganti istilah dari US ya, ujian sekolah itu. Nah, apa saja contoh-contoh soalnya? Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, contoh soal pertama, baca dan cermatilah teks editorial di bawah ini. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, yaitu penggalan teks yang berupa paragraf, pasti nanti pertanyaan atau perintah atau suruhan soalnya itu menentukan ide pokok atau simpulan dari paragraf. Itu kemungkinan dua ya. Nah, jika disuruh menentukan ide pokok, ingat rumusnya ada 3, yaitu kalau deduktif itu inti kalimatnya, ide gagasannya itu ada di awal paragraf ya, atau kalimat pertama. Kemudian kalau induktif itu ada di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Jika campuran itu ada di awal dan ada di akhir paragraf. Itu gagasan, ide pokok. Kemudian jika menentukan simpulan itu bukan selalu berada di akhir kalimat atau paling belakang dari paragraf, itu bukan. Jadi kalian itu diperintahkan untuk mencari atau menentukan simpulan atau kesimpulan dalam ruang lingkup satu paragraf ini saja gitu. Nah, sekarang kita baca dan cermati teks editorial di bawah ini. Meski lulus dengan persentase tinggi dari kawasan Indonesia Timur, masih timbul kerisauan tentang bagaimana bersaing dengan lulusan asal Jawa. Ini kerisauan yang harus kita pikirkan upaya mengatasinya. Sejumlah putra Indonesia Timur seperti dari Papua atau Nusa Tenggara Timur berhasil menunjukkan inteligensi tinggi seperti unggul dalam Olimpiade Fisika. Tugas kita berikutnya, bagaimana kita menjadikan itu sebagai pola, bukan kasus. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah ada kata upaya. Nah, di sini kata ada upaya. Bagaimana sih caranya mengatasi? Mengatasi apa, Bu Willy? Nah, di sini kan ada permasalahan, yaitu persaingan antara lulusan, nah ini Indonesia Timur dengan asal Jawa. Walaupun lulusan Nusa Tenggara Timur itu sudah menunjukkan inteligensinya yang tinggi, yaitu terbukti unggul dalam Olimpiade Fisika. Namun tetap bersaing, karena walaupun unggul dalam Olimpiade Fisika, tapi lulusan Nusa Tenggara Timur itu masih bersaing dengan lulusan Jawa. Nah, ini merupakan kerisauan. Nah, kerisauan ini yang harus kita atasi, atau upaya apa yang mohon maaf, upaya apa yang harus digunakan untuk mengatasi kerisauan ini? Nah, di sini ternyata pertanyaannya itu adalah kesimpulan yang tepat untuk teks editorial tersebut adalah. Nah, seperti kata kunci Ibu tadi, itu ada kata kuncinya upaya. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan. Coba lihat A sampai E. Yang ada tulisan pilihan upaya itu hanya 2. Yang lainnya silahkan dibuang. Yang B tidak ada, silahkan dicoret. Yang D juga, mohon maaf. Yang D ada, terus yang tidak ada tulisan upaya itu E, kemudian C dan B. Nah, di sini ada tersisa pilihan A dan D.
Nah, sekarang kita cocokkan. Simpulannya itu adalah upaya menyamakan persaingan lulusan Indonesia Timur dengan Jawa. Oke, benar. Nah, karena ada tulisan upayanya 2 pilihannya, sekarang kita cocokkan lagi yang ini, D. Upaya pemerintah menjadikan lulusan asal Jawa lebih maju daripada Indonesia Timur. Nah, sekarang untuk menentukan memilih yang jawaban yang simpulan yang benar A atau D itu adalah pada saat kalian mencermati tadi pada teksnya atau penggalan teks editorial, apakah ada upaya pemerintah menjadikan lulusan asal Jawa lebih maju daripada Indonesia Timur? Tidak kan? Nah, jadi tidak ada peran pemerintah di sana dalam teks. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Ya, jadi jawabannya itu adalah A. Nah, jadi simpulan dari teks atau penggalan teks editorial itu adalah upaya menyamakan persaingan lulusan Indonesia Timur dengan Jawa. Next, kita pertanyaan berikutnya. Contoh soal 2. Pelayanan komprehensif yang diberikan bukan hanya bagi masyarakat tertentu, tapi tetap melayani masyarakat kurang mampu, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Suruhannya itu adalah arti dari istilah komprehensif yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah. Nah, di sini trik untuk menjawab atau menentukan istilah-istilah sukar atau kata-kata susah itu sulit adalah bagaimana caranya nanti anak-anak pada saat ujian itu mencocokkan istilah kata sukar itu dengan optionnya, yaitu pilihan A sampai E. Caranya adalah satu persatu. Contoh, kita ambil poin A. Pelayanan menyeluruh yang diberikan bukan hanya bagi masyarakat tertentu. Nah, di sini sudah ketebak nih ya, sudah ketebak. Jadi yang namanya pelayanan itu pasti harus menyeluruh. Oke, kita skip dulu. Kemudian yang poin B, pelayanan menyebar yang diberikan bukan hanya bagi masyarakat tertentu. Nah, ini konjungsinya udah tidak cocok. Ini udah nggak cocok ini. Ya, berarti ini salah. Kemudian pelayanan menerima yang diberikan salah. Penerimaan pelayanan seharusnya seperti itu. Ya, kalau menggunakan kata nomina berarti ini salah. Ini proses nih, kata kerja menerima. Jadi orang yang menerima. Kemudian poin D, pelayanan mengakui yang diberikan. Nah, tidak cocok dengan konjungsi kata penghubung yang. Kemudian yang poin E, pelayanan melaksanakan yang diberikan sudah tidak cocok. Pelaksanaan pelayanan seharusnya seperti itu. Ya, harus menggunakan kata nomina awalan pe. Nah, jadi di sini jawaban yang sudah benar itu adalah A. Ya, pelayanan menyeluruh yang diberikan bukan hanya bagi masyarakat tertentu, tapi tetap melayani masyarakat kurang mampu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Jadi jawabannya adalah A. Komprehensif. Itu cara trik untuk mencari atau menentukan jawaban agar kalian nanti pada saat ujian itu tepat waktunya untuk menyelesaikan ujian. Ya, next. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini, untuk pembahasan contoh soal, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, mungkin minggu depan kita akan membahas contoh soal lagi 2, kemudian minggu depannya lagi 3, gitu, biar kalian beneran paham, gitu. Dan ini juga Ibu sudah ambil contoh-contoh soal dari ujian nasional, ya. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Jaga selalu kesehatan dan semangat selalu dari Ibu. Dadah, sarang.